Hai Traders, kembali lagi bersama saya Merlin. Pada hari ini kita akan bahas lanjutan tentang support dan resisten kemarin nih. Kita akan bahas hari ini cycle dan trend. Untuk teman-teman nih yang mau profesional dalam analisis technical, bisa banget belajar dari support dan resisten dulu ya. Linknya aku kasih taruh di atas nih. Dan teman-teman kalau yang udah nonton bisa langsung stay tune ada ya untuk kita belajar analisis technical selanjutnya, yaitu cycle dan trend. Oke, stay tune. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oke, kembali lagi bersama saya Merlin, dan hari ini kita akan bahas lanjutan dari support dan resisten tentang analisis technical, yaitu trend dan cycle. Kita pahami dulu nih trend dari saham itu gimana aja, dan gimana sih nentuin kita harus beli, kita harus jual menurut trend dan cycle-nya. Check it out. Oke, yang pertama kita lihat dari trend sahamnya dulu. Kita lihat trend saham itu ada 3, uptrend, sideways, dan downtrend. Kalau di sisi uptrend itu berarti kenaikan harga saham membentuk uptrend atau membuat trend yang tinggi dengan harga sahamnya terlalu naik. Kalau sideways, bergerak sahamnya hanya di area range support dan resisten. Lalu kalau downtrend itu adalah sahamnya harganya turun terus. Itu ada fase downtrend. Nanti masuk ke contoh aja ya biar lebih cepat. Oke. Selanjutnya untuk pengenalan lebih lanjut untuk trend dan cycle ini kita bahas cycle nih. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Kita kan udah tahu tuh tadi trend ada 3. Uptrend, sideways, dan downtrend. Nah, untuk memasuki ke dalam cycle, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, kita harus paham dulu trend itu. Setelah kita paham trend, kita bisa aplikasikan di cycle. Di stage 1 ini biasanya saham itu sideways atau bergerak pada range support resisten. Namun di stage 2 itu harganya naik terus. Itu namanya bullish continuation. Dan stage 3 itu sideways juga, tapi sideways di atas. Sideways di atas tuh sideways di resisten begitu ya. Jadi ke penguatannya masih cukup oke. Lalu stage 4 itu sudah ada tandanya downtrend atau penurunan harga. Jadi kita harus cepat-cepat jualan tuh. Dari stage 3 ke stage 4 tuh kita harus cepat-cepat jualan. Stage 1 itu adanya investor itu sifat akumulasi atau ada akumulasi di dalam stage 1. Akan membuat range harganya akan berada di situ aja karena akumulasi kan. Lalu selanjutnya akan membentuk kenaikan harga di stage 2 di bullish continuation ini. Selanjutnya jika ada sudah breakout dari setelah dia nggak berhasil breakout dari resisten stage 2-nya ini jadi uptrend tapi nggak berhasil naik lagi, itu akan tertahan di sideways di stage 3. Karena pelari aja pasti akan berhenti dulu untuk beristirahat. Jadi sama juga dengan saham, dia nggak mungkin naik terus tanpa berhenti atau tanpa jeda. Jadi dia tetap ada istirahatnya di stage 3. Yang sering disebut bearish reversal. Stage 3 ini merupakan penentuan sih, dia akan lanjut uptrend atau dia malah downtrend. Karena jika dia breakdown dari supportnya, support bawah, batas bawah, itu akan menentukan dia bearish continuation. Tapi kalau dia ternyata menguat kembali dan jebol resisten, itu akan melanjutkan uptrendnya gitu ya. Oke, kita bahas bullish reversal itu apa, bullish continuation itu apa, bearish reversal itu apa, bearish continuation itu apa. Oke, bullish reversal pattern sudah saya jelaskan tadi di awal. Adanya pantulan dimulai dari fase downtrend atau stage 4, turun menyentuh support dan membentuk suatu sideways. Nah, ini namanya bullish reversal pattern. Berarti ada potensi pemantulan dari support tersebut. Ini merupakan pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend gitu ya. Selanjutnya jika dia udah berhasil memantul tuh, dia mau sideways, dia memantul, dia breakout dari resisten, dia akan membentuk bullish continuation pattern. Di sini banyak pattern yang akan kita pelajari ke depan, tapi kita pahami dulu bullish continuation itu adalah stage 2 di mana harga saham itu terus naik. Dari fase sideways dia berhasil uptrend karena kenaikan harga kasih higher high lagi, jadi harga ini terus naik membentuk pola yang uptrend gitu ya. Karena dia berhasil breakout resisten. Namun setelah saham ini kenaikan sudah cukup gede juga, dia biasanya akan membentuk sideways terlebih dahulu, membentuk reversal pattern. Bearish reversal pattern ini adalah penentu dari saham ini akan lanjut naik atau dia malah breakdown.
Jadi kita saat di sideways ini, saat di bearish reversal pattern ini kita saatnya kita cicil jual atau kita lakukan pengurangan posisi dulu, karena jika dia breakdown dari support, dia akan mengurangi potensi dia akan berpotensi ke turun ke downtrend. Tapi kalau dia menguat dari resisten dan breakout, ini akan melanjutkan penguatannya dan menjadikan uptrend gitu. Untuk saat ini, jika dia breakdown, itu nanti bearish continuation atau sahamnya akan harganya turun-turun terus, jadi dia akan membentuk downtrend gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh. Oke, kalau sudah paham nih tentang stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, langsung aja kita masuk ke contohnya ya. Oke, kita langsung lihat contohnya aja di composite atau di IHSG kita. Ini sudah jelas sih di sini ada uptrend, ada fase uptrend dari tanggal 22 September, 24 September sampai tanggal 30 Desember. Ini ada penguatan tren uptrend ya teman-teman, nih uptrend. Di sini dia masih uptrend. Lalu dia kok hilang? Bentar ya. Dia uptrend di sini. Lalu dia membuat sideways yang cukup panjang di sini. Dia uptrend naik, ada percepatan tren juga, dia uptrend di sini. Lalu ada percepatan tren. Percepatan tren itu apa? Jadi dari harusnya tren lainnya di sini, ini dia naik, ternyata dia naiknya lebih cepat. Nah, ada percepatan tren juga. Berarti ini dalam fase uptrend di IHSG. Nah, lalu stage 2, sini stage 3. Kenapa kok bisa stage 3? Karena dia sideways, dia berhenti di sini dan tertahan di support. Di support, dia masih sideways di support sini, di support ini, dan resisten 6480-an di sini. Dia masih sideways. Setelah dia uptrend, lalu dia sideways, dan dia akan bergerak ranging di area tersebut. Kita masih wait juga untuk IHSG agar dia bisa bergerak lebih. Kita berdoa juga ya agar COVID juga mengurang dan IHSG ini akan berpotensi untuk menguat. Jika dia breakout dari resisten ini, berarti dia akan melanjutkan fase uptrendnya, karena dia lagi istirahat nih si IHSG. Dia lagi beristirahat dan dia akan melanjutkan uptrendnya jika ada potensi penguatan di sini. Tapi kalau dia breakdown dari sini, breakdown dari 5.700, berarti ini ada potensi dia akan melanjutkan penurunan harganya, atau dia bisa disebut sebagai saham yang downtrend. Kok saham downtrend? SCBP. Seperti SCBP ini. Seperti SCBP ini saham yang downtrend, tapi saya mau beri tapi. Keadaan fundamentalnya oke, bagus juga untuk kita hold untuk long term. Karena apa? Selama kita masih makan Indomie, berarti SCBP juga masih ada. Selama masih ada Indomie, kita berarti masih ada SCBP. Gitu aja gampangnya. Dan untuk SCBP sendiri ini, dia masih dalam fase downtrend. Untuk trading kita tidak sarankan, tapi untuk fundamental, jadi ada pengecualian ya. Kalau dia berada di bearish continuation atau di downtrend, ini kita selalu lihat secara fundamental juga kalau teman-teman mau investasi. Kalau dia bearish tapi dia fundamentalnya bagus, oke, strateginya buy, cicil beli. Tapi kalau untuk trading di bearish continuation itu kami tidak sarankan gitu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya juga tadi ada contoh stage 2 dan stage 3. Selanjutnya saya mau menunjukkan ada saham yang baru bener-bener uptrend banget nih ya, dia uptrend. DMMX ini saham-saham yang uptrend dan ini cocok banget untuk kita tradingkan gitu. Kita juga lihat likuiditas, tapi untuk DMMX ini untuk beli porsi kecil pun juga oke sih. Tapi saat ini kita tunggu dia istirahat dulu, retracement dulu gitu kalau mau beli. Tapi untuk saat ini dia kemarin sudah sempat retrace atau sideways kecil juga di sini. Ada pola bow juga kecil di sini dan dia melanjutkan penguatannya. Kita tunggu retrace dulu aja teman-teman kalau teman-teman mau buy gitu ya. Untuk teman-teman yang beli yang sahamnya udah uptrend seperti di MMX ini mau beli, itu kita tunggu dulu dia retrace atau dia
kembali ke level supportnya, pasti akan saham itu akan lelah untuk naik, pasti dia akan terkoreksi. Nah, kalau saham seperti nih, seperti bank ini juga dia uptrend, lalu dia sideways di stage 1. Dia breakdown, ternyata waktu dia sideways di sini dia breakdown, berarti ini ada potensi dia penurunan, tapi ternyata gagal breakdown, dia masih ada penguatan, berarti dia masih akan sideways. Belum ada lower low yang baru untuk si bank ini. Jadi ini menunjukkan bahwa saham ini, kalau kalian punya saham ini, just hold aja. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, mau beli kapan? Belinya tunggu di support gitu. Tunggu support itu juga kita harus perlu konfirmasi sih dengan volume yang gede juga. Kalau volume yang kecil-kecil masih kurang oke sih dibandingkan penjualan kemarin. Misalnya nih, penjualannya kemarin volumenya gede segini, lalu pembeliannya kecil-kecil gitu. Better untuk kurangi posisi dulu aja, atau jangan tambah posisi dulu. Kita harus lihat juga dari volume transaksi juga di saham-saham yang likuiditasnya kecil, karena kan memang saham-saham yang likuiditasnya kecil ini gampang arah dan ARB teman-teman ya, jadi teman-teman juga harus berhati-hati. Dan untuk lebih lanjutnya lagi, untuk cycle ini nanti ada pattern-pattern yang akan membantu kita untuk, aku spill dikit ya tentang pattern. Ini ada pattern bow di sini. Dia di awal dari uptrend. Dia ada pattern cup with handle. Berarti ini apa? Ini oke banget. Ini berarti terjadinya pattern bullish continuation gitu. Oke teman-teman, kalau ini contoh dari pattern, dan teman-teman kalau mau belajar lebih banyak lagi tentang pattern yang untuk memperkuat nih analisis teknikal teman-teman bisa join aja di mtrade.id/whatsapp. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Apapun pertanyaan tentang saham, analisis teknikal, fundamental, nanti kita jawab di video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa klik tombol lonceng biar kalau kita buat video baru, kalian nggak ketinggalan dan tetap masih bisa belajar. Oke, terima kasih. Salam profit. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.